bermakna dan juga bisa mendapatkan pelajaran positif dari podcast ini ya guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Septiani dan rekan saya Juga Winata. Nah guys, kita sekarang kedatangan narasumber yang mungkin ada yang sebagian tahu atau belum tahu karena nih ngerem banget nih di kantor. Siapa namanya Pak? Halo, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Nah, Bapak di SMK ini ngajar sebagai apa sih Pak? Oke, saya pernah ngajar agama, pernah juga ngajar kewirausahaan. Nah, tahun ini saya ngajar pelajaran SDM sama administrasi umum. Nah, Bapak tuh ngajar kelas berapa aja sih Pak? Saya ngajar di kelas 11 dan kelas 12. Nggak ketemu ya guys, kelas 10. Nggak ketemu ya guys. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke pertanyaan ya Pak. Kita hari ini tuh punya tema hari akhir. Biasanya kan ada sekarang atau Gen Z. Kalau saya udah dibilangin hari akhir pasti langsung inget dosa. Langsung kayak panik, mau tobat. Nah, saya mau tanya nih, kan hari akhir itu ada di rukun iman terakhir. Nah, kenapa Kita nggak terakhir nggak sih di 5? Oh iya, yang kelima, benar itu. Nah, kenapa sih kita tuh harus percaya sama hal-hal yang belum tentu terjadi? Betul. Saya jawab nih. Iya, jawab dong. Oke, untuk perihal hari akhir, kemarin sempat dibahas ya. Yang selama kita julukannya makhluk, maka kita akan ada akhirnya. Sedangkan Allah itu kan namanya Khalik, jadi nggak ada akhirnya, bahkan nggak ada penciptaan. Oke, kita bahas tentang hari akhir. Nah, pernah juga diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Hadis ini cukup populer, bahkan ada beberapa ulama yang mengutip hadis tersebut. Hadis ini ada juga nama lainnya adalah hadis Jibril. Nah, ketika itu ada seorang pemuda datang ke depan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang ada majelis. Biasa Rasulullah kalau habis sholat, kalau habis perjalanan jauh, biasanya ada majelis, kumpul-kumpul biasanya. Nah, biasanya Rasulullah di tengah-tengahnya. Nah, para sahabat di sekelilingnya. Nah, itu ada datang seorang pemuda yang para sahabat saat itu nggak tahu pemuda ini siapa gitu. Karena pemuda ini kayak orang baru banget gitu ya. Tiba-tiba datang ke depan Rasulullah. Kan kadang ada pikiran sahabat, mungkin ada yang mikir, wah ini siapa sih, SKSD banget gitu ya. So kenal banget gitu kan, tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, ngelewatin para sahabat, duduk di depan Rasulullah. Nah, pahanya pemuda ini nempel sama pahanya Rasulullah, nempel ya kayak gini. Terus tangannya pemuda ini pun ada di pahanya Rasulullah. Ketika udah duduk, pemuda ini nanya, ya Rasulullah, apakah itu Islam? Maka jawaban Rasulullah, Islam itu adalah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, itu dua orang syahadat ya? Iya. Nah, sekarang make sense banget sama kalau misalkan ada orang non-Islam yang masuk Islam, itu syarat utamanya adalah untuk baca syahadat, baru bisa dikatakan orang yang beragama Islam. Nah, setelah Rasulullah jawab itu, pemuda itu jawab, ya engkau benar. Nah, sahabat yang dengar langsung kaget. Kok kayak dia yang nanya, dia yang benerin, kayak ngetes keilmuannya Rasulullah gitu ya, kayak pasti meragukan Rasulullah. Tapi para sahabat, karena saking hormatnya para sahabat kepada Rasulullah, para sahabat itu nggak ada yang komen apa-apa, nggak ada yang berani komen. Nah, terus lanjut, pemuda itu nanya lagi. Setelah membenarkan, pemuda itu nanya lagi, lalu apa itu iman? Terus Rasulullah bilang, iman itu diyakini dalam hati, dilafalkan oleh lisan, dan dilakukan oleh perbuatan. Jadi iman ini tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau misalkan kalau Islam cuma untuk pembuka gitu kan ibarat. Nah, iman ini adalah untuk emang benar-benar kalau emang orang Islam gitu. Nah, kadang kan ada di Islam itu ada yang hal gaib, ada yang hal yang gak gaib gitu. Contohnya misalkan hal gaib tadi kayak akhir-akhir yang mungkin kejadian, bakal kejadian, tapi nggak tahu kapan kejadian. Jadi seakan-akan oh ini mah hal gaib gitu. Nggak ada yang tahu Pak. Terus mungkin ada yang namanya jin, setan gitu, yang memang nggak kelihatan secara kasat mata,
tapi memang ada gitu. Atau nanti mungkin ada yang namanya surga dan neraka yang mungkin sekarang kita nggak tahu, tapi memang ada gitu. Nah itu harus diyakini dalam hati. Kalau memang ketika Allah bilang akan ada hari akhir, berarti memang akan ada hari akhir gitu. Ketika Allah bilang akan ada surga dan neraka sebagai penebusan kalian ketika di dunia, maka kita harus percaya kalau misalkan memang akan ada surga dan neraka. Terus kalau misalkan Allah bilang Allah menciptakan malaikat dan jin, maka kita pun harus percaya kalau misalkan akan ada malaikat dan jin gitu. Seperti kayak gitu. Ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Lanjut. Tapi kan Pak banyak banget nih anak-anak sekarang kayak ya itu masih lama, kayak ngentengin banget nih, santai-santai aja, daripada santai-santai aja ya. Nah, kalau kita bahas hari akhir atau kiamat, sebenarnya ada 3 fase. Pertama fase pembuka, fase puncaknya, terus sama fase akhirnya. Nah, fase pembuka itu ketika Rasulullah diutus di muka bumi. Ada di Quran surat Luqman ayat terakhir. Luqman ini suratnya hanya ada 34. Nah, di situ di ayat terakhir 34. Saya baca ya. Artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui mengenai. Nah, tadi sama banget sama pertanyaannya, kalau misalkan memang hari kiamat ini nggak ada yang tahu gitu ya, hanya di sisi Allah tadi. Nah, tadi pas balik lagi, fase pertama adalah ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan Nabi. Itu fase pertamanya. Bahkan ada riwayat ketika itu para sahabat ada yang bertemu dengan nenek-nenek tapi pakaian mewah, gelang emasnya banyak, pokoknya banyak aksesorisnya. Nah, terus ketika itu si sahabat ini nanya ke Rasulullah, siapa nenek tersebut? Terus Rasulullah bilang tersebut adalah perumpamaan seperti bumi. Bumi ini udah tua ya, cuman banyak perhiasannya, banyak hiasan. Nah, ngomong soal hari akhir nih kan pasti orang-orang banyak yang nggak percaya. Nah, gimana sih cara kita untuk nyiapin mental untuk menghadapi hari akhir ya Pak? Oke, kalau untuk persiapannya berarti dari sekarang nih, semenjak podcast ini nanti tayang, berarti dari sekarang yang disiapin. Apa aja sih yang disiapin? Berarti harus disiapinnya amal baik, amal soleh yang bisa nanti bawa kita ke pertanggungjawaban sama Allah. Nah, ini kan jadi jatuhnya kayak bekal buat nanti di akhirat ya Pak. Ya, kita mau ngomong soal bekal juga. Sekarang zamannya medsos, banyak banget fenomena aneh. Apakah itu termasuk tanda-tanda yang harus kita waspadai? Tanda-tanda anehnya gimana? Ya kan biasanya kayak di medsos kayak, Iya, oh ini tanda-tanda iya, kiamat nih, iya, gitu. iya. Kayak entah meteor jatuh, Iya. gitu ya. Kadang katanya kalau Palestina merdeka kiamat. Kiamat, ya, kayak gitu. Oke. Salah satu tanda kiamat atau hari akhir adalah ketika bumi, ketika tanah yang tadinya gersang jadi perkotaan. Itu salah satunya tanda kiamat. Sekarang kalau misalkan kalian lihat dulu ketika zamannya Rasulullah, bangsa Arab itu kan tanah tandus ya, pasir. Nah sekarang kalau dilihat tahun sekarang itu banyak bangunan yang megah. Nah itu salah satu tanda kiamat. Nah salah satunya juga pembantu melahirkan majikan. Gimana tuh Pak? Maksudnya? Kalau misalkan kalian lihat sekarang, saya nggak tahu ya, mungkin karena permasalahan dari keluarganya atau mungkin dari orang tuanya, kebanyakan anak sekarang itu dilahirkan oleh ibunya, tapi omongannya, adabnya seakan-akan dia adalah tuannya dari si ibu. Ngerti ya? Ngerti. Kalau biasanya kalau tuan dan pembantu kan mau nyuruh apa aja gitu kan, terus mau ngomongnya seenaknya juga ya nggak masalah gitu, namanya tuan gitu kan. Nah fenomena ini terjadi sekarang kebanyakan kayak gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal medsos ya, pasti kan medsos tuh ada yang kayak netizen apa, kadang juga bisa ngata-ngatain orang atau Iya. berkomentar buruk di kolom komentar. Nah, itu kan udah termasuk apa ya, kayak amalan buruk untuk hari akhir ya Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak tuh gimana? Nah, oke. Kalau untuk tadi kalau misalkan netizen yang ngomongnya atau misalkan ngetiknya itu menyudutkan, biasanya menyudutkan ya. Padahal dia nggak tahu apa-apa gitu, tapi tiba-tiba nimbrung karena viral gitu kan, nimbrung akhirnya menyudutkan. Padahal dia nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Nah, otomatis hal kayak gitu kan tercatatnya menjadi hal buruk gitu ya, hal yang tidak baik. Karena ketika kita komen hal atau misalkan ngomong-ngomong atau misalkan ngetik yang gak jelas yang menyudutkan orang, otomatis orang yang disudutkan akan merasa sakit hati, akan merasa sedih dan sebagainya gitu. Karena kalau misalkan karena dia merasa sedih, sakit hati, maka otomatis itu menjadi hal yang buruk. Gitu. Nah guys, jangan suka nyebarin berita hoax makanya. Nah, kan Walaupun di katanya- kolom komentar juga. Iya, kan katanya boleh. netizen selalu benar, tapi gak benar guys. Itunya Ya, fitnahnya. fitnahnya. Nah, ngomong-ngomong soal netizen nih, kan katanya netizen selalu benar. Ya. Nah, gimana sih buat netizen yang menyiapkan bekal buat hari akhir gitu? Ayo gimana? Terus. Nah, itu tadi ya, untuk menyiapkan bekal ya berarti dari sekarang, dari podcast ini tayang, yang tadinya jarang sholat jadi rajin sholatnya. Sholat itu bukan apa ya, bukan kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Allah nggak butuh kalau misalkan kalian nggak sholat juga nggak masalah gitu. Kamu nggak beramal baik pun Allah nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kalian nggak sholat, terus kalian dikasih rezekinya yang lancar, itu yang masalah. Harusnya kalian introspeksi diri, yang salah di mana. Nah, ngomong-ngomong soal netizen nih, kita ada DM nih dari kalian-kalian nih. Iya benar, curahan hati ya. Curahan hati. Yang pertama, tanda-tanda kiamat tuh apa aja sih Pak? Oke, tadi tanda kiamat ya. Yang pertama yang tadinya padang pasir jadi sekarang muncul bangunan megah, terus nanti tadi membantu melahirkan tuannya, terus nanti matahari terbit di barat, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampai ada Dajjal muncul, nih apa sih yang harus kita lakuin? Rasulullah pernah bilang ketika hari kiamat nanti biasanya pengikut Dajjal yang paling banyak itu adalah wanita. Terus gimana sih cara menanganinya kalau misalkan ada Dajjal turun gitu? Itu nauzubillah benar sih. Keinginan kita semuanya ketika Dajjal turun kita sudah nggak ada di tahun ini. Jadi kita nggak harus menyaksikan Dajjal. Karena Dajjal ini ahli siasat, kayak dukun di atasnya dukun lah. Ketika Dajjal turun terus injek misalkan padang pasir, nah dia bisa merubah padang pasir itu jadi hutan yang lebat. Dajjal itu bisa merubah iklim. Jadi bukan cuma bara ya yang bisa merubah iklim. Ya, Dajjal juga bisa guys ternyata kayak sihir ya Dajjal tuh. Nah otomatis kan bakal tergoda kan perempuannya. Iya, betul. Baik ketika Dajjal turun itu kata Rasulullah itu kita bakal sengsara gitu. Makanan nggak ada, minuman air jarang gitu. Otomatis ketika ada yang ngasih makanan, ngasih minuman itu kan pasti bakal otomatis ikut gitu ya. Jangankan nanti sekarang aja ketika realitanya banyak orang miskin sekarang yang diiming-imingi oleh pemerintah pasti bakal ikut mendukung pemerintah. Nah Pak, ada lagi nih yang nanya. Yang pertama, bagaimana cara kita melawan Ya'juj dan Ma'juj? Jadi saya baca. Ya Dajjal Majus apa sih Pak? Nah itu ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Tapi untuk sekarang ketika zamannya Nabi Zulkarnain itu di tramping ya, dirantai atau misalkan sekarang bilangnya dibatasi gitu antara dunianya Ya'juj dan dunia kita gitu. Jadi kita masih itu berkat Nabi Zulkarnain.
banyaknya, saking luasnya ya gitu. Nah, cara untuk menghadapinya adalah ya jangan dihadapi. Jadi cara terbaik adalah dengan menghindar, atau ketika ada yang lanjut ya kamu masuk dalam rumah, gak usah keluar gitu. Kalau perlu ya kamu ikut diri sendiri gitu di tiang, biar kamu nggak mau ikut-ikutan keluar. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang awal nih Pak. Ciri-ciri Dajjal tuh gimana sih? Nah, ciri-ciri Dajjal itu ada yang Rasulullah ada yang meriwayatkan bahwa matanya satu, atau nanti ketika perbedaan, nanti ada perbedaan di umat Islam sama umat mukmin ya. Nanti orang beriman itu akan bisa melihat kalau di atas dahinya Dajjal itu ada bacaan Ka, Fa, dan Ro. Nah, berarti tuh Dajjal itu muncul sendiri atau kayak dia menyamar jadi manusia gitu? Nanti Dajjal sebenarnya sudah ada ketika zamannya Rasulullah. Cuman ketika itu diriwayatkan sang sahabatnya Rasulullah ini terjebak di suatu pulau. Nah, di pulau itu ada Dajjal. Jadi Dajjal ini sebenarnya ada di zamannya Rasulullah. Nah, Dajjal ini nanya ke sahabat tersebut, apakah masih ada nabi yang bernama Muhammad? Nah, terus sahabat ini bilang masih. Berarti kata Dajjal, ya saya masih terkekang gitu. Nanti saya akan bebasnya ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal gitu. Sebenarnya Dajjal ini udah ada. Nah, terus nanti dia bebasnya adalah ketika nanti kan biasanya tiap itu ada tahap-tahapannya ya. Ada tahapan yang misalkan dari tanda-tandanya dulu, baru nanti sampai endingnya Dajjal turun. Oh, berarti Dajjal itu takut sama Nabi Muhammad apa gimana? Sebenarnya Dajjal ini diciptakan ada waktu-waktunya gitu. Makanya ketika Allah bilang akan ada hari akhir, maka itu salah satunya adalah Dajjal turun gitu. Dajjal keluar. Nah, makanya kita disuruh untuk meyakini atau mengimani kalau misalkan memang akan ada hari akhir. Nah Pak, ini kan tadi ciri-ciri muncul Dajjal. Sekarang ciri-ciri hari kiamat itu gimana sih Pak? Tadi kan udah tuh matahari terbit dari barat, sama ada munculnya Dajjal. Bentuk Dajjal itu sebenarnya gimana sih Pak? Untuk Dajjal itu normal seperti manusia seperti pada umumnya ya. Cuman tadi cirinya adalah matanya satu. Terus yang orang beriman bakal bisa melihat di atas dahinya Dajjal ada tulisan Kafaro. Terus nanti pengikutnya pasti dari orang di luar non Islam. Itu yang paling penting. Dan perempuan pasti banyak pengikut. Nih kan kalau misalnya nih hari akhir terjadi pas kita lagi tidur atau kayak lagi di perjalanan jauh. Nah, gimana sih cara kita menghadapi hari akhir itu? Nah, tadi kan sempat kita bahas ya, kalau misalkan hari akhir itu ada fase-fasenya gitu. Ketika kita lihat, ketika di perjalanan terus ternyata matahari terbit dari barat gitu. Nah, berarti kan udah tahu nih, bakal ada kiamat. Kiamat ini udah dekat gitu. Nah, berarti kan yang tadinya sholatnya 5 waktu, cuman sholat wajibnya doang gitu. Nah, nanti besoknya bakal sholat sunnahnya juga. Terus yang nggak pernah sedekah terus yang biasanya nemu sampah di jalan dicuekin, ini bakal dibuangin gitu. Pasti bakal berebut amal baik. Oke, berarti manusia tuh ingat baik kalau mau hari akhir. Kan biasanya kayak gitu ya. Nah, iya benar. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tips simple buat siswa SMK ingat hari akhir tapi tetap gaul dan tetap belajar nih Pak. Oke. Nah, belajar ini kan juga salah satu kewajiban ya. Hal yang wajib gitu. Jadi selain sholat, belajar ini juga hal yang wajib. Jadi kalau misalkan kalian tipsnya dari saya adalah kalian kerjakan saja hal yang wajib yang mungkin masih bisa kalian kerjakan, dan kalau misalkan kalian bisa mengerjakan hal yang sunnah itu jauh lebih baik. Oke, berarti walaupun kita Gen Z nih guys dan mau tetap gaul tapi tetap mengingat hari akhir tuh balik ke diri sendiri aja buat memperbaiki diri sendiri. Oke, kita udah masuk ke waktu akhir nih, mau ditanya guys. Jelitan bertanya lagi gak? Oke, semoga pertanyaan yang dijawab sama Pak Ridwan bermanfaat buat kalian semua ya guys. Diambil baik-baiknya dan dibuang buruk-buruknya. Saya Dinda Septiani dan rekan saya Kita Menarta izin pamit undur diri dari podcast ini.
berikutnya. Wassalamualaikum